Nah, sengaja aku mau ngebahas tentang low budget filmmaking karena kebetulan film-filmku low budget semua. Enggak sih, enggak kebetulan sih karena emang gak punya duit. Bagaimana bikin film low budget? Kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian membuat film. Itu ada beberapa yang menyampaikan keresahan, ingin ikut lomba, iseng, atau pansos. Adalah beberapa orang yang ingin dianggap filmmaker, terus bikin film, dibangga-banggain di medsos gitu-gitu. Demi cari nama doang. Sebenarnya nggak ada yang salah. Mungkin kurang ideal, tapi nggak ada yang salah. Cuman yang penting adalah filmnya itu harus dibuat dengan sepenuh hati. Soalnya gini sih, kamu mau alasan iseng pun ya, nggak apa-apa kamu mau bikin film iseng. Cuman bikin itu dengan sepenuh hati. Kamu bikin film itu nanti bisa dibilang merupakan gambaran dari kamu. Gambaran dari kamu, jadi film itu punyamu gitu loh. Kamu setelah kamu bikin film itu, kamu harus punya rasa kayak, ya film itu punyamu, bukan punya siapa-siapa. Jadi kalau misalnya filmnya itu jelek, filmnya itu apa, yaitu kamu dengan salahin, oh ya misalnya nggak ada budget nih, nggak ada apa. Ya enggak, ya itu salahmu. Karena mungkin kamu nggak membuatnya dengan sepenuh hati. Dan lagi kan nih, karena ngomongin film low budget ya, ya kamu, kenapa sih kamu low budget kan karena nggak punya duit. Karena miskin lah istilahnya, nggak punya duit buat bikin film. Terus kamu rela ngeluarin duit dari kantong sendiri atau minta orang tua atau minta teman gitu kan buat bikin film. Ternyata waktu proses pembuatan film kamu nggak ngerjain itu dengan sepenuh hati ya. Ya gimana gitu. Udah miskin, bikin film nggak niat ya ngapain. Mending duitnya buat yang lain aja. Ya kalau ngomongin ide sih untuk film low budget dan film-film lainnya, ya itu sesuai kreativitas masing-masing lah. Maksudnya ini secara general ya harus saja cari ide yang ini apa ya. Tiga hal ini tuh adalah hal-hal yang harus kamu perhatiin dalam kamu bikin film, nggak cuman dalam film low budget, dalam film low budget aja, tapi ke film secara general sih ya. Dari ide yang sederhana mungkin tapi ngena dan bisa dari sehari-hari aku sih. Buat yang cerita dan gunakan konsep yang unik dan sebuah cerita. Nah nih, dalam low budget film ide cerita tidak terbatas. Tapi kalau emang pengen banget bisa apa sih namanya, di ngurangin budget, bisa pengen ngurangin budget, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Nah ini, hal pertama yang bisa dipertimbangkan adalah setting. Gunakan latar tempat yang sudah tersedia, terus usahakan ceritanya berlokasi di satu tempat, dan cerita berjalan dalam waktu yang singkat. Maksudnya gini, pertama kamu jangan cari tempat yang gak ada, jangan sampai kamu perlu ngebangun set atau gimana, atau mungkin misal kamu butuh setting zaman dulu lah, kamu mau bikin rumah Belanda misal, kalau kamu mau nyari rumah Belanda tapi di sekitar itu nggak ada, akhirnya kamu harus cari di tempat lain, kamu harus tanya-tanya, ya nggak apa-apa. Cuman kebanyakan kan pada akhirnya kalau mencari tempat-tempat itu harus bayar, harus apa sih namanya, harus ada duitnya lah buat minjem. Nah usahakan cari ya yang udah ada, cari rumah sendiri atau rumahnya temen, atau di tempat umum juga bisa sih. Kayak taman gitu pasti gratis. Terus hanya berlokasi di satu tempat. Beberapa film sinema dan sudah bisa melakukan itu dengan baik sih. Contohnya film liburan, itu kan satu tempat aja. Terus film apa ya? Filmku sih, filmku judulnya Satu Hari, diputar kapan? Minggu depan. Ya mungkin ya. Ya. Terus cerita berjalan dalam waktu yang singkat. Ini ada hubungannya sama jadwal syuting sih, dan wardrobe dan lain-lain. Jadi maksudnya adalah kamu bikin film tuh ya di cerita itu waktu berjalan misalnya cuma sehari atau cuma berapa jam. Jangan bikin film yang sampai molor banget sampai sebulan atau berapa hari lah. Kenapa? Karena pertama ini wardrobe ya, wardrobe hubungan sama wardrobe kan juga kayak
Misalnya kamu bikin berapa hari, otomatis bajunya harus yang diganti, lighting harus yang diganti, bla bla bla. Terus, nah itu kan ribet, syuting nggak efektif. Kalau syuting nggak efektif, ribet, itu bisa-bisa secara prepare, secara persiapan waktu syuting nanti bakal memperpanjang waktu syuting. Kalau waktu syuting semakin panjang, budget semakin keluar. Equipment, equipment gunakan seadanya atau pinjam yang ada. Kalau ada dengan kamera yang bagus, gunakan kamera seadanya itu kayak paket kamera, HP atau webcam. Nah, ini ada beberapa film, itu ada Berharap Bintang, Bagus Project, and Friendly. Itu adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan dengan low budget. Itu ada mockumentary, ini artinya ya, apa sih namanya, konsepnya ada mockumentary, found footage, dan mockumentary itu semacam dokumenter, tapi fiksi, tapi bohongan. Jadi bukan itu. Tapi pengemasannya dokumenter. Terus yang kedua itu found footage itu juga kan. Jadi kalau kamu nonton Bagus Project itu kan jelek. Gambarnya bisa dibilang seperti kayak video amatir ya. Tapi justru itu yang membuat orang-orang tuh ngerasa film ini real, ngerasa ini film beneran, ngerasa dapat lah filmnya. Terus webcam Unfriended. Kalau kalian nggak tahu, Unfriended ini ceritanya tentang screen record dari Skype, dan ya udah gitu doang. Orang-orang ngobrol di Skype terus mati, itulah. Dan itu ya bisa banget misalnya kamu reka ulang dengan webcam kameramu sendiri, dengan nggak pakai Zoom atau Google Meet ini atau gimana, bisa banget. Terus kalau nggak ada mic, kamu bisa kok ngerekam suara pakai HP plus headset. Jadi headsetnya ntar ditaruh di dada sini kan, di salah satu gimana. Atau kalau nggak gitu, HP-nya ditaruh di kantong atau di meja atau gimana lah. Gunakan teman atau kenalan sebagai juru dandanan sebagai teknik dan kemampuan aktor. Jadi gini, temanmu itu kan bukan aktor yang mungkin temanmu itu orang biasa tapi yang pengen aja muncul di depan kamera, bukan aktor. Nah, kamu sesuaiin itu dengan karakter yang kamu tulis. Maksudnya, misalnya aktormu itu susah ngomong, ya aktormu jangan suruh ngomong, jangan kamu suruh ngomong. Terus untuk kru dan talent, cari yang sevisi, benar. Kayak yang udah dibilang sama si Ilham tadi, dari apa ya, orang yang satu ide sama kita, satu kepikiran sama kita. Terus dalam hal ini juga hal pembuatan film budget ya, itu penting karena meskipun low budget, kamu tetap perlu film ini jadi bagus kan. Kalau misalnya asal cari yang seadanya, itu ya jadinya percuma, ngapain gitu. Terus makanya itu cara yang sevisi. Terus minimalisir jumlah kru dan talent. Jadi kalau bisa double jobin biar makannya nggak banyak dan nggak bayarin makan orang banyak. Terus karakter dalam cerita juga kalau misalnya nggak penting dan bisa dihilangin, ya udah hilangin aja. Buat apa? Terus jaga mood talent dan kru. Gini, jaga mood talent dan kru ya. Soalnya itu kru dan talent itu kan nggak dibayar, nggak mau bayar, nggak mau kasih makan. Kamu kasih makan doang, ya harus sih kasih makan sih. Kalau sampai misalnya kamu kasih apa ya, nggak kamu jaga moodnya, kamu marah-marahin, kamu apain ya, ya gimana ya, nggak enak aja gitu. Udah nggak mau bayar, mau marah-marahin, mau apain, ngerti ya gitu. Nggak punya duit, nggak usah aneh-aneh. Aku mau pas produksi ya, pakai grading biar kelihatan mahal. Nah, ini nggak harus sih, karena ada beberapa film yang langsung aja dikelihatin murah. Terus tambahkan efek suara dengan volley atau rekam musik yang dibutuhkan. Volley itu bagi yang nggak tahu itu kamu ngerekam suara sendiri. Maksudnya misal kamu butuh suara orang ngecain kaca. Nah itu kalau misalnya kamu nggak apa sih namanya, udah syuting, terus ternyata suara pecahnya itu nggak seberapa dengar atau nggak enak didengarnya, kamu bisa rekam itu di tempat lain,
terus pokoknya sampai sesuai dengan apa yang kamu harapkan lah. Atau rekam sendiri musik yang dibutuhkan, kalau misalnya kamu bisa main piano atau apa gitu ya. Atau mungkin pakai FL Studio itu juga bisa. Kalau nggak bisa, cari SFX dan free royalty musik di internet. Sekarang banyak sih website-website yang nyediain sound effect atau musik-musik free royalty yang no copyright. Di YouTube juga banyak, kamu tinggal lihat no copyright sound. Atau kalau nggak gitu, kalau butuh suara-suara efek, ada sound bible, ada free sound, ada versi. Banyak lah kamu bisa cari di internet itu. Nah, sekarang gini, kamu kan kenapa post produksi ini harus istilahnya harus digenjot? Karena secara teknis kamu pertama kan tadi nggak punya budget secara teknis. Cara ngebenarinnya adalah ya wis lewat post produksi itu tadi. Gimana caranya? Paling nggak apa yang kamu bikin tuh watchable lah, bisa ditonton. Atau lebih bagus lagi kalau apa yang kamu buat ini bisa sempurna, tak sempurna sih, bisa sesuai lah sama sesuai sama apa yang kamu pengen.